Oke, mari kita mulai. Pembahasan kita kali ini bukan sekedar tips keuangan biasa ya. Anggap aja ini sebuah peta, sebuah strategi finansial yang realistis banget buat kondisi kita di Indonesia, khususnya menyambut tahun 2026. Ini bukan janji-janji manis secara cepat kaya, tapi sebuah blueprint yang jelas buat ngebangun masa depan finansial kamu. Kita mulai dari kalimat ini, sebuah kenyataan yang mungkin, relate banget ya buat kita semua. Kenapa sih sekarang ngomongnya soal bertahan? Soalnya, aturan mainnya emang udah beda. Coba deh perhatiin, harga kopi, ongkos ojek, bahkan biaya langganan nonton film, semuanya naik, pelan tapi pasti. Ini bikin kita sadar kalau cuma ngandelin gaji aja tuh udah nggak cukup lagi. Ini udah soal gimana caranya kita membangun pertahanan. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus tahu dulu nih masalah akarnya tuh apa. Di bagian pertama ini, kita akan coba diagnosis bareng-bareng apa sih yang bikin kita sering ngerasa kejebak secara finansial. Coba dengerin, kira-kira ini nyambung nggak sama kondisi kamu sekarang? Pernah nggak ngerasa kayak gini? Kamu kerja makin giat, lembur makin sering, tapi kok kayaknya saldo tabungan gitu-gitu aja, nggak gerak. Nah, inilah yang disebut treadmill kelas menengah. Gaji emang naik, tapi inflasi, cicilan, dan biaya hidup naiknya lebih ngebut. Hasilnya, ya kita cuma lari di tempat, capek doang, tapi nggak kemana-mana. Nah, ini dia istilahnya gaji numpang lewat. Pasti sering dengar kan? Uang baru aja masuk rekening, tahu-tahu udah lenyap aja buat bayar cicilan, tagihan listrik, sama puluhan langganan digital yang kadang kita lupa. Ini bukti kalau masalahnya seringkali bukan di besaran gaji kita, tapi di sistem keuangan kita yang bocor di mana-mana. Mungkin kamu mikir, loh kan saya udah rajin nabung, tapi kok hasilnya nggak kelihatan ya? Nah, ini dia masalahnya. Strategi zaman dulu yang cuma numpuk uang di bank, itu sekarang udah nggak efektif lagi. Kenapa? Karena ada musuh yang nggak kelihatan, yang diam-diam makanin nilai uang kamu. Dan inilah pelakunya, inflasi. Dia ini kerja dalam diam. Bikin uang 100.000 yang kamu simpen hari ini, daya belinya terus turun dari tahun ke tahun. Jadi, uang yang dibiarin diam di tabungan, itu sama aja dengan kita rela rugi. Ini bukan soal perasaan ya, ini matematika sederhana. Oke, kita udah tahu ya realitanya kayak gimana. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita bakal belajar ngenalin berbagai ilusi dan jebakan-jebakan finansial modern yang, jujur aja ya, kayaknya sengaja dirancang biar kita susah maju. Coba deh, kalau dengar kata pensiun dini, apa yang kebayang di kepala kamu? Mungkin liburan mewah tanpa henti, kayak yang diposting di media sosial, ya kan? Padahal realitasnya beda banget. Pensiun dini yang sebenarnya itu adalah tentang kedaulatan finansial. Artinya, kita punya kebebasan buat milih kerjaan yang kita suka, bukan karena terpaksa butuh duit. Tujuannya itu ketenangan batin, bukan pamer kekayaan. Dan ini nih, beberapa jebakan spesifik yang harus banget kita waspadai. Ada sultan karbitan di medsos yang bikin kita ngerasa hidup kita kurang terus. Ada FOMO alias takut ketinggalan yang bikin kita ikut-ikutan beli aset spekulatif tanpa riset. Ada pinjol ilegal yang nawarin kemudahan tapi akhirnya mencekik. Dan tentu aja, pajak gengsi, beli barang mahal biar kelihatan wah. Semuanya ini tuh predator yang memangsa rasa cemas kita soal uang. Oke, cukup bahas masalahnya. Pusing juga ya. Sekarang, kita fokus ke solusinya. Di bagian ketiga ini, kita bakal mulai ngebangun fondasi keuangan yang benar-benar kokoh. Anggap aja ini langkah-langkah pertahanan pertama kita. Logikanya gampang banget, sama kayak strategi perang. Sebelum kita agresif menyerang buat nambah kekayaan, kita harus pastiin dulu pertahanan kita kuat. Kita perlu bangun sebuah benteng yang bisa nahan guncangan apapun yang mungkin datang tiba-tiba. Nah, buat bangun benteng, kita butuh target yang jelas. Nggak bisa asal-asalan. Inilah konsep kuncinya. Angka kebebasan atau freedom number. Angka ini bakal jadi kompas kamu, jadi tujuan akhir yang konkret dari semua strategi yang kita bangun ini. Garis finish pribadi kita. Gimana cara ngitungnya? Gampang banget, cuma 2 langkah. Pertama, hitung semua pengeluaran kamu selama setahun penuh. Semuanya ya, dari cicilan rumah sampai jajan kopi. Kalau udah dapet angkanya, langkah kedua tinggal kalikan aja dengan 25. Nah, angka itulah yang jadi target investasi kamu buat mencapai kebebasan finansial. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai investasi, ada satu hal lagi yang sifatnya wajib, dana darurat. Di tengah kondisi ekonomi yang serba nggak pasti kayak sekarang, bantalan pengaman yang ideal itu adalah dana yang bisa nutupin biaya hidup kamu selama 6-12 bulan. Tujuannya bukan buat cari untung, tapi buat beli ketenangan pikiran. Jadi, ini dia 3 pilar utama benteng keuangan kamu.
1. Beresin dulu utang-utang konsumtif yang bunganya tinggi, kayak kartu kredit atau pinjol. 2. Bangun dana darurat yang solid. Dan yang ketiga, pastiin kamu punya asuransi. Kenapa? Karena satu kali aja kena masalah kesehatan serius, itu bisa ngabisin semua tabungan yang udah kamu kumpulin bertahun-tahun. Nah, kalau benteng pertahanannya udah kuat, baru deh kita siap buat menyerang. Di bagian keempat ini, kita akan fokus ngebangun sebuah sistem, sebuah mesin uang pribadi yang bisa kerja secara otomatis untuk menumbuhkan aset kamu. Gak usah pusing pakai aturan yang rumit. Pakai aja formula sederhana ini. 50, 20, 20, 10. 50% dari gaji buat kebutuhan pokok. 20% langsung masuk ke investasi. 20% lagi buat dana darurat atau lunasin utang. Dan sisanya baru deh 10% buat keinginan atau jajan. Kuncinya adalah alokasiin buat masa depan sebelum buat foya-foya. Prinsip di balik sistem tadi itu kuat banget, yaitu bayar dirimu sendiri dulu. Artinya, begitu gaji masuk, porsi buat investasi itu langsung kamu amankan di awal. Bukan nunggu sisa di akhir bulan. Soalnya kita tahu sendirilah ya, kalau nunggu sisa, yang tersisa biasanya cuma niatnya doang. Terus, gimana cara termudah biar bisa disiplin? Jawabannya, jangan ngandelin niat, tapi ngandelin sistem. Langsung aja, atur transfer otomatis dari rekening gajian kamu ke rekening investasi pas tanggal gajian. Dengan cara ini, disiplin itu jadi sesuatu yang terjadi otomatis, bukan lagi perjuangan batin setiap hari. Terus uang investasinya ditaruh di mana? Nah, ini contoh portofolio yang seimbang. Ada fondasi yang stabil, kayak SBN atau emas, terus ada mesin pertumbuhannya, kayak reksadana indeks, dan mungkin ada porsi super kecil buat akselerasi di aset yang lebih beresiko. Kuncinya cuma satu, diversifikasi. Jangan taruh semua telur kamu di satu keranjang. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Membangun kekayaan itu ibarat lari maraton, bukan sprint. Jadi, bagian ini adalah soal mentalitas dan kebiasaan yang kita perlukan buat menang dalam jangka panjang. Tolong banget, ingat kalimat ini. Ini mungkin poin paling penting dari semuanya. Kekayaan sejati itu nggak lahir dari satu kali untung besar, tapi lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin ngebosenin, kayak transfer otomatis buat investasi tiap bulan, yang dilakukan berulang kali, tanpa henti, selama bertahun-tahun. Konsistensi itu selalu ngalahin intensitas. Dan ini adalah kebenaran terakhir yang justru sangat membebaskan. Jangan pernah nunggu untuk diselamatkan. Masa pensiun yang nyaman dan hidup yang bebas, itu bukan hak otomatis yang bakal dikasih gitu aja. Itu semua adalah hasil dari tanggung jawab pribadi yang kita ambil mulai hari ini. Saat kita sadar penuh akan hal ini, kendali hidup kita pelan-pelan kembali ke tangan kita sendiri. Tujuan akhir dari semua blueprint ini adalah membawa kamu ke satu titik di mana bekerja itu jadi sebuah pilihan, bukan lagi kewajiban, di mana hidup kamu nggak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehabisan uang. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, setelah melihat semua peta ini, apa satu langkah paling kecil yang akan kamu ambil?